wabarakatuh. Saya Lili Sofianti dengan NIM 857625574, Prodi S1 PGSD semester 5, ingin mensimulasikan pembelajaran terpadu. Selamat pagi. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas bacaan doanya. Selanjutnya, seperti biasa, setelah berdoa, kita bersolawat dahulu. Ya, terima kasih atas bacaan solawatnya. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, kita dipermudah untuk belajarnya, dipermudah segala urusan kita belajar di kelas dan diberi syafaat oleh baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah berdoa, sudah bersholawat. Sekarang Ibu mau absen satu persatu ya. Ya, semoga yang tidak berangkat hari ini kita doakan, yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang tidak berangkat ada urusan semoga dipermudah segala urusannya. Baik, sebelum kita mulai belajar, agar lebih semangat, mana tumbuh semangatnya ya? Oke, sudah pada semangat ya? Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana etika terhadap orang yang lebih tua dari kita. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan bersih. Sekarang Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber air bersih dan kegunaannya. Yang kedua, menjelaskan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan sekolah dan kebersihan rumah. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan cacah hingga 100 dengan trik menyimpan. Baik, kita mulai pembelajaran yang pertama. Ya. Tadi apa ya pembelajaran yang pertama? Ya, betul sekali, tentang sumber-sumber air bersih. Ya, coba ada yang tahu macam-macam air bersih? Ya, bagus sekali. Air bersih itu ada air hujan, ada air sumur, ada air ledeng atau air pam, dan air dari mata air pegunungan. Ya. Selanjutnya, apa sih fungsi air bersih untuk kehidupan sehari-hari selain untuk minum? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Selain untuk minum, bisa juga untuk mandi, membersihkan baju ya, mencuci baju, mencuci piring atau menyiram tanaman. Oke. Maka dari itu, kita itu harus menjaga air agar tetap bersih. Agar air tetap bersih di lingkungan kita harus benar-benar menjaganya. Dengan cara bagaimana ya? Ya, betul sekali. Tidak membuang sampah dan limbah ke dalam sungai, ya, limbah kimia ke dalam sungai, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar
sumber air, dan wadah penyimpanan air. Tahukah kalian, lingkungan yang bersih bukan hanya indah di pandang mata, tetapi adalah investasi terbesar untuk kesehatan kita di masa depan. Maka dari itu, marilah kita ubah pola pikir kita. Kebersihan bukan beban, tetapi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita. Kita adalah penjaga bumi ini, lingkungan kita sendiri. Ingat ya, kebersihan adalah cerminan diri lingkungan kita, mencerminkan kesehatan kita. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang gotong royong. Gotong royong itu sangat penting saat kita menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan lingkungan rumah. Ada yang tahu mengapa gotong royong itu sangat penting? Ya, betul sekali. Gotong royong sangat penting karena membuat pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan cepat selesai. Misal, contohnya ketika membersihkan kelas, akan terasa lama. Beda dengan gotong royong, akan cepat selesainya. Ikut contoh gambar-gambar bergotong royong di dalam kelas. Misalnya, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelapkan. Dan ini contoh gambar kebersihan di lingkungan rumah. Ya, ini kebersihan di lingkungan rumah, misalnya di depan rumah ada sungai, ada yang menyapu, ada yang membersihkan sungai ya dari sampah-sampah. Iya, dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan ya. Ini juga ya, ada gambar contoh membersihkan lingkungan rumah dan ada yang memilah-milah sampah. Ya. Oke, gotong royong selain membuat pekerjaan cepat selesai, ada manfaat lain dari bergotong royong. Ada yang tahu manfaat lain dari bergotong royong? Ya, betul sekali. Gotong royong itu juga mempererat tali persaudaraan kita, menambah banyak teman-teman kita. Ya, maka dari itu terapkanlah bergotong royong entah di rumah atau di sekolah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang terakhir ya, yaitu menggunakan pembelajaran matematika untuk menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Ya, saat bersih-bersih pun kita menggunakan matematika untuk menghitung berapa banyak sampah yang terkumpul, berapa banyak alat yang dibutuhkan atau digunakan, atau berapa banyak area yang kita bersihkan. Ya, contoh kegiatan di sekolah misalnya, ya hari Senin dan Kamis, siswa kelas 2 dan 3 mengumpulkan beberapa sampah. Misalnya dengan jadwal yang pertama, hari Senin siswa kelas 3 berhasil mengumpulkan 45 botol plastik, dan hari Kamis siswa kelas 2 mengumpulkan 35 botol plastik. Ya, berapa total seluruh botol plastik yang dikumpulkan pada hari Senin dan Kamis? Mari kita hitung dengan cara teknik bersusun. Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan satuannya ya.
bilangan satuannya itu yang mana ya? Ya, betul sekali. Bilangan satuan itu berada di belakang, yaitu bilangan 5. 5 ditambah 5 itu hasilnya 10. Kita tulis dulu bilangan yang belakang, yaitu bilangan 0. Ya, bilangan satunya kita simpan dulu di atas bilangan puluhan. Ya. Sekarang kita lanjutkan menjumlahkan bilangan puluhannya, yaitu dari atas tadi ya yang disimpan 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi total botol plastik seluruhnya ada 80. Kita jumlahkan semua. 1 ditambah 4 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi 45 ditambah 35 hasilnya 8. Baik, pembelajaran hari ini cukup ya. Tadi pelajaran pertama, kedua, dan ketiga tentang apa ya? Betul sekali, tentang menjaga lingkungan bersih, tentang bergotong royong, dan tadi yang terakhir memilah sampah dan menjumlahkannya. Oke, kiranya cukup sampai di sini. Kalian sudah menunjukkan tentang pemahaman berbagai mata pelajaran. Ya, pentingnya gotong royong, pentingnya menjaga lingkungan bersih dan keterampilan berhitung. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum